Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tak terhitung bekas pedang halus muncul di dinding biru besi. Layaknya hujan musim semi yang lembut bagai jarum, bekas-bekas itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Kabut hitam pekat, yang diselimuti hujan energi pedang, menyimpan keindahan yang samar. Lu Jiajia berdiri melayang di udara, ujung kerahnya berkibar pelan, liontin giok dan rumbai merah di pinggangnya berdesir lembut. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan lehernya yang ramping, dipenuhi roh pedang, bagaikan giok yang tertahan cahaya, sebuah kualitas yang dingin namun lembut. Pedang abadi Minglan tergantung di sisinya, bilahnya yang lurus berkilauan dengan cahaya api, samar-samar menyerupai seekor burung yang masih muda. Itu adalah jiwa tersegel dari penguasa bulu darah, yang kini bersemayam di dalam pedang itu. Lu Jiajia telah berjanji untuk memberinya tubuh baru setelah ia membantai lebih dari 100 iblis. Roh senjata, seru tetua yang terkejut itu, sambil berbalik. Lu Jiajia tidak menjawab. Ia melirik Yazu, yang, dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, akhirnya menghela napas lega. Kau berada di alam mana sekarang? Tetua pemberontak lainnya bertanya dengan suara dingin. Pedang Lu Jiajia terayun, menyulut api, dan sosoknya melompat ke tebing, pedangnya tersarung. Tanpa berkata apa-apa, Lu Jiajia menunjuk ke depannya, menulis, 1, lurus. Sebuah pedang hantu mengembun, dan menebas tanpa cahaya atau bayangan. Tetua di alam umur panjang itu tak sempat bereaksi sebelum kepalanya jatuh ke tanah, luka di lehernya sehalus cermin. Lu Jiajia meletakkan pemuda itu di pelukannya. Ning Changjiu tidak sepenuhnya pingsan. Ia masih memiliki sedikit kesadaran, tetapi pikirannya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia samar-samar melihat tulang ular besar dan lelaki tua yang seperti batu itu, tetapi ia merasa semua ini hanyalah mimpi. Apa yang telah ia lakukan di lembah yang dalam itu jelas-jelas memanjat dari dasar puncak keluar, tetapi ia tidak ingat bagaimana ia memanjat keluar. Sekarang ia hanya merasa bahwa ia sedang bersandar pada awan yang hangat dan lembut, terkubur jauh di dalamnya, dengan aroma samar yang tercium di ujung hidungnya. Ning Xiaoling berlutut dengan satu kaki, suaranya berlinang air mata saat memberi hormat. Xiaoling memberi salam kepada guru. Raut wajah Lu Jiajia melembut. Ia mengusap dahi Ning Xiaoling dengan lembut menggunakan ibu jarinya dan berkata, "Guru, Anda terlambat." Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menyeka air matanya. Lembah itu dalam, dan kabut hitam pekat, lebih seperti cairan kental, menghalangi jalannya pedang. Ketika Lu Jiajia terlempar dari tebing dengan tali terikat di punggungnya, ia tak pernah membayangkan bisa naik dengan menerbangkan pedang. Saat ia meluncur menuruni tebing dan mendekati dasar, ia tiba-tiba merasakan tali di belakangnya menekannya. Ia tahu seseorang telah memotong tali itu, dan orang-orang di atas berada dalam kekacauan. Ia segera mengingat kata-kata gurunya, ketika kau menjadi guru puncak, jangan percaya siapapun. Setiap kultivator yang belum mencapai pencerahan selama puluhan tahun berpotensi menjadi orang gila. Mereka bukanlah makhluk abadi, melainkan penjudi rakus yang rela menyerahkan segalanya demi tujuan yang ilusif. Lu Jiajia merasa gurunya mengisyaratkan sesuatu, tetapi setelah bertanya, ia tidak mendapat jawaban. Ia tahu sesuatu tentang generasi itu. Puncak Tianku dulunya adalah yang terkuat dari keempat puncak, dan gurunya, yang dulu dikenal sebagai pedang gila, secara luas dianggap sebagai kandidat paling mungkin untuk menggantikannya sebagai master sekte. Namun, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa lelaki tua itu, yang dikenal sebagai pedang gila, pada akhirnya akan menjadi gila dan hampir melepaskan bencana yang akan memengaruhi keempat puncak. Untungnya, puncak Tianku akhirnya menjebaknya dengan kekuatan puncaknya sendiri. Setelah itu, Master Puncak jatuh 3 alam berturut-turut, hanya bertahan di tingkat kedua pengadilan ungu hingga kematiannya. Kekacauan itu juga memutuskan jalur kultivasi bagi banyak orang di puncak tersebut. Inilah akar penyebab transisi generasi puncak Tianku. Dibandingkan dengan puncak-puncak lainnya, puncak Tianku memiliki jauh lebih sedikit diaken, instruktur, dan penyembah. Ini bukanlah cara yang seharusnya untuk sebuah puncak yang pernah dijunjung tinggi oleh sang pendiri dan dianggap sebagai simbol pedang. Setelah kekacauan itu, sebagian besar kultivator dari generasi itu, yang prinsip-prinsip fundamentalnya telah rusak, meninggalkan puncak-puncak mereka dan mengembara ke seluruh dunia. Beberapa tetap tinggal di puncak-puncak tersebut, tetapi setelah itu, sumber daya sangat terdistribusi di antara keempat puncak tersebut. Pemimpin sekte, yang menyendiri di Gunung Huanpu, jarang menanyakan kabar puncak Tianku, yang menyebabkan kemundurannya. Beberapa tahun kemudian, guru puncak tua menerima seorang murid perempuan sebagai murid terakhirnya dan berhenti mempertanyakan urusannya. Kematian guru puncak tua itu mendadak, dan rumor pun menyebar luas. Hanya Lu Jiajia dan beberapa orang lainnya yang tahu bahwa ia telah tewas dalam kehancuran yang dahsyat. Meskipun para kultivator yang hidupnya telah dirusak oleh guru puncak tua itu gembira, mereka tidak menyangka ia akan menyerahkan tahta kepada Lu Jiajia, murid perempuan yang baru saja tiba. Tahun itu, Lu Jiajia duduk di aula utama Jianfeng, memberikan persaingan yang adil kepada semua yang menantangnya.
Pada akhirnya, dengan penguasaan ilmu pedang dan roh pedang suci yang dimilikinya, ia benar-benar naik tahta. Meskipun tampak elegan, hal ini juga menabur benih kebencian. Entah siapa yang telah menumbuhkan benih gelap ini, membiarkannya tumbuh subur tanpa disadari. Ketika tali putus, Lu Jiajia dengan tegas memutuskan kunci yang terikat di punggungnya. Ia menambatkan diri di tebing dengan pedangnya, berniat melompat ke pilar berbalut naga di seberang dan perlahan mendaki ke puncak. Namun ia meremehkan dirinya sendiri, dan efektivitas latihan tubuh ke pedangnya selama 7 hari. Mengendarai pedang ke puncak mustahil kecuali seseorang telah mencapai Istana Ungu. Namun ia tiba-tiba menyadari bahwa ia kini telah menjadi pedang yang dipersonifikasikan, perpaduan virtual antara tubuh dan pedang. Kemampuan mengendalikan pedangnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan bahkan oleh dirinya sendiri. Ia dapat mengendalikan tubuhnya untuk melayang di udara, seolah-olah menerbangkan pedang. Kesadaran ini membawa ketenangan pikiran bagi Lu Jiajia. Saat ia menimbang-nimbang apakah akan terus menuruni gunung untuk mencarinya atau kembali untuk menghentikan kerusuhan di puncak tersembunyi, sesuatu turun dari langit. Lu Jiajia menyadari bahwa itu adalah seseorang, dan ia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Setelah melihat wajahnya dengan jelas melalui mata pedangnya, ia memeluknya dan melayang ke udara. Ia tak yakin apa yang ia rasakan. Saat sosok putih itu jatuh, intuisinya mengatakan bahwa itu adalah Ning Changjiu. Ia tak tahu mengapa sosok itu jatuh dari langit, tetapi ia diam-diam menuntunnya menembus kabut hitam dan melayang ke puncak tersembunyi yang sudah kacau. Yazu melangkah maju dan berkata, "Kakak senior, janganlah berhati lembut." Lu Jiajia tetap diam. Ia tak suka pertikaian di antara sesama murid, dan ia tak ingin kisah-kisah lama memengaruhi generasi sekarang. Namun dendam ini tak pernah terselesaikan, membara hingga kini. Siapa dalam semua ini? Katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Lu Jiajia meletakkan pemuda itu di pelukannya dan menyerahkannya kepada Yazu dan Ning Xiaoling untuk dijaga. Ia mengayunkan pedangnya ke depan, energi pedang setipis jarumnya melonjak menjadi hujan deras, mengancam akan menghancurkan segalanya. Dari para tetua, hanya 4 yang tersisa. Mereka secara naluriah berkumpul, menatap gugup sosok putih itu. Aura halus wanita anggun itu telah menghilang, dan aura yang dipancarkannya lebih seperti iblis ganas dari neraka. Dengan dentang, sebuah pedang jatuh ke tanah. Seorang pria parubaya mengangkat tangannya dan berkata dengan tulus, "Maafkan saya, Master Puncak. Saya bersedia mengungkap siapa dalang di balik semua ini." "Bodoh, apa maumu? Apa kau pikir Lu Jiajia akan melepaskanmu? Apa kau pikir orang itu akan melepaskanmu?" Teriak orang di sebelahnya, mencoba membangunkan orang yang nekat itu. Lu Jiajia melancarkan serangan pedang virtual lainnya, menjatuhkan pria yang berteriak itu ke tanah, terluka parah. Melihat ini, 2 orang lainnya tiba-tiba berlari, mencoba melarikan diri secara terpisah. Lu Jiajia tidak mengejarnya. Ia justru menatap pria parubaya itu dan bertanya, "Siapa dia?" Pria itu memejamkan mata, hatinya mati rasa, seolah telah membuat keputusan akhir. Darah dari begitu banyak kaki tangan telah melemahkan semangat juangnya hari ini. Namun ia masih tak mampu berkata apa-apa. Di belakangnya, raungan seperti binatang buas yang bermigrasi bergema, mengguncang puncak tersembunyi sedikit. Saat itulah penjara dingin hancur, dan para monster serta pendosa terbebas dari kurungan mereka. Ia tak tahu bagaimana ia mati, mungkin dibunuh oleh para monster atau kaki tangan lain yang bersembunyi di antara kerumunan. 2 orang yang mencoba melarikan diri juga tertahan. Sebagian besar iblis yang melarikan diri bukanlah tandingan para tetua, tetapi jumlah mereka seperti gelombang pasang yang tiba-tiba, membuat mereka hampir tak berdaya. Mereka dicekik rantai besi dan dicabik-cabik oleh cakar tajam. Mata Lu Jiajia berkedip. Dia tidak tahu mengapa penjara dingin dibobol, dan untuk saat ini, dia tidak bisa memastikan nama orang di baliknya. Namun, dia samar-samar menduga bahwa itu adalah konflik internal, dalang di baliknya pastilah seorang tokoh berpengaruh di 4 puncak. Lu Jiajia tak bisa berhenti memikirkan pertarungan pedang di 4 puncak. Dia bertanya-tanya apakah orang itu telah merencanakan untuk merebut posisi Master Puncak sebelum 4 puncak bertemu. Master Puncak Shou Xiao berada di level tertinggi, jadi dia tidak perlu mengatur rencana serumit itu. Master Puncak Xuanri dan Puncak Huyang adalah saudara kandung, teman dekat, dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan taktik seperti itu untuk posisi Master Puncak. Jadi, orang di balik ini pastilah seseorang yang berada di bawah Master Puncak, kurang kuat, namun tetap menginginkan posisi Master Sekte. Lu Jiajia tidak bisa langsung mengambil keputusan. Penjara dingin telah dibobol, dan sebagai Master Puncak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. "Yazu, lindungi murid-muridku. Kalian semua, ikut aku dan bunuh," perintah Lu Jiajia. Yazu menjawab, begitu pula para tetua, dipimpin oleh pria berbaju hijau. Lu Jiajia. Tepat saat Lu Jiajia hendak menghilang dengan pedangnya, ia mendengar suara lelah seorang pemuda di belakangnya. Jantung Lu Jiajia berdebar kencang. Ia menoleh dan melihat Ning Changjiu, pucat pasi, menatapnya. Matanya hanya setengah terbuka, pupilnya redup.
Meskipun tidak ada luka fisik, ia tampak seperti hewan yang sekarat. Ya, jawab Lu Jiajia, suaranya tenang. Istirahatlah dulu, aku akan mengurusmu nanti. Ning Changjiu memejamkan mata dan, dengan bantuan Ning Xiaoling, menegakkan tubuh. Hati-hati, kata Ning Changjiu. Percakapan mereka singkat. Yazu mendengarkan dengan cemberut, merasakan emosi tersembunyi, tetapi ia tidak dapat mengingatnya dengan jelas, karena ia yakin itu adalah ikatan antara guru dan murid. Yazu menempatkan Ning Changjiu, Ning Xiaoling, dan Nan Cheng yang terluka dan tak sadarkan diri bersama-sama dan merawat luka mereka satu per satu. Lu Jiajia, dengan pedang di tangan, pergi untuk membunuh makhluk-makhluk yang telah melarikan diri dari penjara dingin. Bayangan putih jubah pedang itu bagaikan awan yang berlalu. Penjara dingin, yang terdiri dari lebih dari 50 sel yang saling terhubung, tersembunyi di dalam puncak tersembunyi. Di dalam puncak surgawi yang indah ini, yang kaya akan energi spiritual, tersimpan kisah dosa dan pengkhianatan yang membara setiap hari. Banyak dari mereka yang dipenjara di dalam penjara tersebut adalah tahanan historis dari puncak Tianku atau Yujian Tianzong, bersama dengan banyak iblis dan setan yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Iblis-iblis ini bukannya tak terkalahkan, pemenjaraan mereka di dalam penjara berfungsi untuk menarik energi spiritual, memusatkannya selama beberapa generasi kultivator. Namun, kehadiran mereka telah menghancurkan atau menyegel Qihai dan Zifu mereka, menjadi sekadar alat bagi puncak Tianku untuk menyerap energi spiritual. Bertahun-tahun penderitaan dan kesabaran telah membawa kebencian yang tak tertahankan. Hari ini, gerbang penjara akhirnya berhasil ditembus. Para iblis dan tersiksa itu, yang menderita nasib lebih buruk daripada kematian, merasa seperti mereka yang berjalan di malam abadi, bertemu seberkas cahaya. Betapapun tipis dan rapuhnya cahaya itu, mereka mati-matian bergegas keluar dari kehidupan yang telah lama hampa makna. Tanah bergetar. Yang pertama keluar dari penjara dingin itu adalah seekor binatang buas besar, setengah terikat rantai. Seuntai manik-manik Buddha menempel di lehernya. Separuh tubuhnya telah terputus, luka-lukanya menyerupai apel busuk dan layu. Ia menyeret rantai berat itu, tangan satu lengannya tanpa persenjataan, hanya mampu mematahkan stalaktit besar untuk digunakan sebagai senjata. Saat bayangan putih Lu Jiajia menukik masuk, binatang buas yang lumpuh itu merasakan kekuatannya, namun tetap menerjang tanpa ragu. Di belakangnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, beberapa bergerak cepat, beberapa lambat. Saat beberapa pria berusia 80-an yang terbelenggu keluar dari penjara dingin, gerakan mereka melambat, tatapan mereka perlahan menatap ruang yang telah lama tak terlihat dan cahaya yang jatuh dari puncak-puncak yang menyerupai langit-langit, ekspresi mereka dipenuhi nostalgia. Di garis depan, Lu Jiajia menerjang iblis raksasa itu, bila pedangnya diselimuti cahaya putih, tubuhnya juga diselimuti aura pedang. Untuk sesaat, tak jelas mana yang manusia dan mana yang pedang. Keduanya beradu sesaat sebelum seberkas cahaya putih tipis menyala dari pusat tubuh monster itu. Bagian atas dan bawahnya terpisah dan terbang ke atas. Di celah itu, Lu Jiajia, sesosok bayangan putih, menebas daging, menghantam langsung ke kerumunan makhluk yang melarikan diri di belakangnya. Pedang panjangnya mendarat, dan cahaya pedang bergejolak di sekelilingnya seperti angin puyuh. Cahaya pedang yang berputar-putar itu berputar seperti debu, langsung memusnahkan mereka yang kurang maju. Mereka yang mundur ke penjara dingin sekarang akan hidup. Suara Lu Jiajia menusuk, membungkam keributan di ruangan itu. Suaranya, bagaikan pedang, menusuk hati semua orang dan membuat air mata darah mengalir deras di tulang punggung mereka. Kematian tak terelakkan, dan para iblis itu tak cukup bodoh untuk kembali ke penjara mereka dengan sia-sia. Para iblis yang lebih cerdik sudah mencari jalan keluar, berharap memanfaatkan kekacauan ini. Saat ia berbicara, beberapa iblis melompat maju, mati-matian berharap dapat menggerogoti sepotong daging pendekar pedang itu sebelum ajal mereka. Lu Jiajia menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Energi pedang melonjak bagai uap air, seketika mengiris sinar pedang berbentuk bulan sabit. Para iblis itu ditelan sebelum mereka sempat menyentuh bilah pedang, hancur berkeping-keping. Mata jernih Lu Jiajia tiba-tiba berbinar, cahaya seputih salju memenuhi pupilnya. Ia mengayunkan pedang ke depan. Seperti pisau terbang yang berputar, pedang itu berputar di udara, memenggal kepala yang tak terhitung jumlahnya. Ia tak tinggal diam, menunggu pisau itu kembali. Sebaliknya, ia mencondongkan tubuh dan membentuk ekor, berubah menjadi pedang sungguhan dan menyerbu maju, bagaikan burung camar putih yang melesat di lautan merah, ombak berjatuhan silih berganti, tak mampu menodai bulu-bulunya yang berkilau. Para tetua yang tersisa berpencar, menghalangi setiap kemungkinan jalan keluar. Sosok Lu Jiajia secepat kilat. Dalam beberapa lompatan, ia menusukkan pedangnya ke tubuh iblis agung dari alam yang luar biasa. Sosoknya berubah menjadi cahaya putih, dan ia dengan cepat mengitari iblis itu. Cahaya pedang yang berkilauan, bagaikan cincin perak, membelah tubuh baja iblis itu menjadi dua dengan mudah. Pedang abadi Minglan mengitari puncak tersembunyi beberapa kali sebelum kembali ke tangan Lu Jiajia.
Setelah membantai beberapa iblis, ia masih memiliki kekuatan tersisa. Setelah 7 hari latihan tubuh, inilah pertarungan penuh pertamanya. Baik kekuatan fisik maupun kemurnian energi pedangnya jauh melampaui imajinasinya. Ia merasa seperti gunung bersalju, saljunya yang mencair berubah menjadi air terjun yang mengalir deras, membasahi segalanya. Lu Jiajia. Seseorang tiba-tiba memanggil namanya di tengah kekacauan. Lu Jiajia menusukkan pedangnya ke hantu kecil kurus di depannya dan menatap dingin ke sumber suara. Pria itu tinggi kurus berbaju abu-abu. Ia tidak memegang pedang, tetapi terbiasa membuat gestur seperti sedang memegang pedang. Wajahnya pucat, tersembunyi di balik rambutnya yang berantakan. Ia menatap Lu Jiajia, jakunnya bergerak-gerak, dan memanggil namanya. Lu Jiajia tidak mengenalinya. Pria berbaju abu-abu itu tertawa dan berkata, "Kau. Waktu pertama kali kulihat, kau masih kecil. Aku tak menyangka kau sudah tumbuh seperti ini sekarang." Lu Jiajia ingat saat pertama kali masuk sekte, ia memiliki seorang guru sekolah dasar. Kemudian, guru itu mencoba mencuri pedang abadi sekte tersebut, tetapi gagal dan dipenjara di penjara yang dingin. Jika mereka bertemu di hari biasa, lebih dari 10 tahun kemudian, Lu Jiajia pasti akan merindukan persahabatan lama itu, tetapi sekarang ia tak peduli lagi dengan kebaikan-kebaikan ini. Pria berbaju abu-abu itu tak lama kemudian meninggal. Namun, bukan Lu Jiajia yang melakukannya. Pembunuhnya adalah seorang pria tua bungkuk, dengan pedang patah di tangannya. Ia menggorok kepala pria itu dengan satu tebasan. Ia kemudian melemparkan pedang patah itu kembali ke tanah, membungkuk kepada Lu Jiajia, dan berkata, "Aku Hongshan, pewaris Master Puncak, dan aku memberi hormat kepadamu, Master." Tanpa basa-basi lagi, ia berbalik dan berjalan kembali ke sel dingin. Jeda singkat ini tak lama kemudian. Tak lama kemudian, darah mulai menyembur dari pedang itu lagi. Lu Jiajia, berpakaian putih, adalah makhluk iblis, yang terus bergerak keluar masuk. Ia membantai dengan intensitas yang mematikan, meninggalkan tumpukan mayat dan memenuhi puncak tersembunyi dengan bau darah. Mereka belum pernah melihat Lu Jiajia seperti ini sebelumnya, dan mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat. Mungkinkah, tanpa sepengetahuan mereka, ia diam-diam telah mencapai alam istana ungu. Semakin mereka memikirkannya, semakin ngeri mereka, dan semakin bersyukur atas keputusan awal mereka. Bau busuk menyebar ke seluruh puncak para iblis, yang akhirnya ketakutan oleh pembantaian itu, mundur dalam jumlah yang semakin banyak ke sel dingin, terjun kembali ke dalam kegelapan. Di tengah puncak tersembunyi, di sisi tebing di samping pilar naga, Nan Cheng juga telah terbangun. Ia menatap Ning Changjiu, yang sedang bermeditasi di dekatnya, dan berseru, "Senior. Kau masih hidup." Wajah Ning Changjiu kembali bersemangat, dan ia memberi isyarat kepada Nan Cheng untuk membungkamnya, seolah berusaha merahasiakannya. Yazu tak sengaja mendengar panggilan, "Senior" ini. Ia menatap Ning Changjiu dengan heran, bertanya-tanya kapan mereka bertemu. Mengapa murid utama generasi muda ini benar-benar memanggilnya, "Senior"? Namun Yazu segera menepis prasangkanya. Ia teringat pedang yang digunakan Ning Changjiu untuk membunuh seseorang. Ia belum pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya. Seolah-olah yang dipersembahkannya bukanlah pedang, melainkan hukuman mati. Ning Xiaoling juga cukup bingung. Kapan kakak senior bertemu murid muda ini? Mengapa ia masih begitu mengaguminya? Apakah kakak senior berbohong lagi? Mereka duduk bermeditasi, menunggu hasil pertempuran di penjara yang dingin itu. Suara pertempuran samar-samar terdengar di kejauhan, perlahan memudar menjadi keheningan yang mematikan. Yazu mendengarkan suara-suara dari area itu dan perlahan-lahan menenangkan diri. Namun, tepat saat ia mulai rileks, bahaya yang telah lama ia rencanakan tiba-tiba menyerang lagi. Salah satu mayat di tanah tiba-tiba bergerak. Ia belum pernah menunjukkan keberadaannya sebelumnya, dan luka di dadanya memang nyata, namun ia belum mati. Sebuah teknik yang mirip dengan teknik tembus pandang telah menyembunyikannya dengan sempurna, namun baru terungkap saat ini. Cahaya dingin melesat dari tangannya, mengarah langsung ke tenggorokan Yazu. Meskipun Yazu memegang pedangnya, serangan cepat itu membuatnya tak mampu bereaksi. Ini adalah pukulan telak. Si pengintai itu telah bertahan terlalu lama, sudah merencanakan rutenya. Setelah kematian Yazu, ia bahkan tidak akan membuang waktu untuk bergulat dengan murid-murid lain, melainkan akan melarikan diri langsung melalui jalan rahasia yang telah disiapkan. Sebuah cahaya dingin menyambar, namun itu adalah cahaya dingin yang lain. Ujung pedang menembus tenggorokannya, dan pedang di tangannya tetap membeku, hanya berjarak 1 inci dari punggung Yazu. Matanya terbelalak, dan ia mengikuti jejak pedang itu, melihat tangan pemuda berpakaian putih itu menggenggam pedang. Tangan itu indah, buku-buku jarinya panjang dan jelas, seperti tangan seorang gadis muda. Namun, cengkeramannya pada pedang itu begitu kuat. Baru pada saat itulah Ning Xiaoling dan Nan Cheng menyadari serangan itu. Pembunuh itu tak mampu memahami kecepatan serangan itu. Ia menatap Ning Changjiu, tenggorokannya remuk, namun ia meneriakkan pertanyaan dalam jiwanya, "Alammu begitu lemah, mengapa?"
Mengapa pedangmu begitu cepat? Ning Changjiu bahkan tidak membuka matanya, tetapi ia memberikan jawaban terakhirnya kepada pembunuh itu, alam adalah ukuran kekuatan praktisi biasa, bukan alasan untuk membatasiku. Sebelum pembunuh itu sempat memahami kata-kata ini, ia tewas di tebing, sebuah pemandangan yang dipenuhi mayat-mayat. Dia juga dari Sekte Langit Ungu, kata Yazu, merobek pakaian mayat itu dan memperlihatkan jimat yang terukir di punggungnya. Nancheng bertanya dengan rasa ingin tahu, dendam apa yang dimiliki Sekte Langit Ungu terhadap kita sehingga mereka terus-menerus mengungkitnya selama bertahun-tahun. Yazu teringat artefak suci yang disebutkan Qi sebelum kematiannya. Ia belum pernah mendengar tentang artefak tersembunyi di puncak Tianku. Tanpa sadar ia menatap kabut hitam, merasa gelisah. Puncak Tianku adalah yang terlemah dari keempat puncak, dan setelah kerusuhan hari ini, kemungkinan besar akan lebih parah lagi. Untungnya, ranah Lu Jiajia telah meningkat pesat. Jika ia dapat bertahan dari cobaan ini, ia pasti akan menjadi master puncak yang benar-benar kuat. Ning Changjiu angkat bicara, tidak ada artefak suci di kaki puncak. Yazu bingung, bagaimana kau tahu? Apa kau benar-benar? Ning Changjiu teringat sesuatu. Ia ingat melihat artefak berserakan di tanah, semuanya tertutup kain berdebu. Jurang itu dipenuhi mayat hidup. Jika memang ada artefak suci seperti yang dijelaskan Qi, maka mata seperti badai seharusnya telah terbentuk di ruang yang dipenuhi kejahatan itu. Ia belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu saat itu. Ia tak bisa memastikan keaslian ingatannya. Ia selalu merasa semua yang dialaminya hanyalah mimpi. Ia tak tahu siapa yang menanamkan godaan jahat itu. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya, raut wajahnya sedikit kesakitan. Ia membuka telapak tangannya dan menatap bekas luka di telapak tangannya yang terjepit kuku, tenggelam dalam pikirannya. Ning Xiaoling juga memperhatikan bekas luka di telapak tangannya. Ia menghampiri dan mengusap tangan Ning Changjiu dengan hati-hati, sambil berkata, "Kakak, kau baik-baik saja?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan iba, "Kelima jari itu terhubung dengan jantung. Kakak terluka seperti ini, bagaimana mungkin dia baik-baik saja?" Ning Changjiu tersenyum tipis, dan tiba-tiba raut wajahnya membeku. Kelima jari itu terhubung dengan jantung. Jantung yang terhubung, jantung yang terhubung. Ia tiba-tiba teringat sesuatu yang ia sampaikan. Xiaoling. Ning Changjiu tiba-tiba memanggil namanya. Hah? Ning Xiaoling sedikit terkejut. Kau masih ingat aku bilang punyamu adalah celengan kecilku? Ning Changjiu tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh seperti itu. Tentu saja aku ingat, bisik Ning Xiaoling pelan. Lagi pula, ia masih gadis 14 tahun. Mendengar Ning Changjiu mengucapkan kata-kata seperti itu di depan banyak orang, ia selalu merasa ada yang salah dan tak kuasa menahan rasa malu. Ning Changjiu menatap matanya dan bertanya dengan serius, "Dompet kecil, apakah kau punya koin tembaga baru akhir-akhir ini?" Ning Xiaoling merasakan suasana hati kakak laki-lakinya, dan raut wajahnya menjadi serius. Ia samar-samar memahami maksud dari kata-kata kakak laki-lakinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat beberapa adegan, dan kepalanya terasa sakit. Ia memegangi pipinya, mengerutkan kening, dan berpikir keras. Ning Changjiu tahu bahwa segalanya tidak akan mudah. Ia mengusap kepalanya dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, kakak laki-laki hanya bertanya dengan santai, jangan dimasukkan ke hati." Dan di puncak tersembunyi, semua suara akhirnya mereda sepenuhnya. Tanah berlumuran darah dan potongan tubuh yang patah, mewarnai segalanya menjadi merah dan hitam. Di hadapannya, sesosok tubuh bergaun putih halus mendekat, semakin jelas. Rambut hitam panjangnya berkibar bak awan, dan wajah Lu Jiajia yang begitu cantik tampak menonjol di antara mayat-mayat yang berserakan di tanah. Aroma darah samar-samar masih tercium di gaun pedangnya yang bersih dan bersih, namun tak ada jejak darah di sana. Kakak senior, Yazu menghela napas lega. Ketiga muridnya juga tampak rileks, senyum mereka menghiasi tatapan mereka pada sosok Lu Jiajia. "Guru," ketiganya berbicara dengan nada yang berbeda. Ekspresi Lu Jiajia melembut saat ia memperhatikan mereka, raut dingin di wajahnya perlahan mencair. Ia teringat sumpah yang ia buat saat pertama kali belajar pedang, ketika gurunya mengajarkan bahwa semua teknik pedang melibatkan penghancuran, semua demi perlindungan. Saat ia merenungkan hal ini, darah mengucur dari tubuhnya, perlahan menodai gaunnya yang mulus. Ia pun terluka. Terkejut, Yazu bergegas maju, "Kakak senior, ada apa?" Lu Jiajia menggeleng pelan, menandakan bahwa ia tidak terluka parah. Ia mengangkat kepalanya dan melirik ketiga muridnya, tatapannya tak tertuju pada siapapun. "Ayo pergi," katanya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Ning Changjiu berdiri dengan sendirinya dan berjalan ke sisinya. Malam ini, puncak Tianku bagaikan tungku raksasa. Api mengepul dari gua-gua yang menjulang dari lereng gunung, dan asap mengepul seakan membakar seluruh puncak. Itulah api di dalam puncak tersembunyi. Mayat-mayat dibakar bersama-sama. Api yang berkobar itu bukanlah kembang api sungguhan, melainkan cahaya yang dipicu oleh energi spiritual yang menguap begitu banyak. Meskipun tanpa panas, api itu menerangi puncak Tianku dengan cahaya yang cemerlang.
Namun, di tengah keindahan yang cemerlang ini, jasad-jasad yang tak terhitung jumlahnya yang telah menjadi abu seakan menjadi pertanda kemunduran puncak Tianku di masa depan. Puncak Jian, yang sudah berjuang dengan tantangannya sendiri, mengalami kemunduran setelah kekacauan ini. Penjara dingin akhirnya disegel kembali, meskipun sebagian besar tahanan telah meninggal atau terluka. Di tahun-tahun mendatang, puncak Tianku akan berjuang untuk bersaing dengan 3 puncak lainnya dalam hal energi spiritual. Dan untuk sementara waktu, tak seorang pun berani melangkah lebih jauh ke dasar puncak misterius itu, yang diselimuti kabut hitam. Para murid puncak dalam tidak dapat mencapai puncak tersembunyi. Mereka samar-samar tahu sesuatu yang penting telah terjadi di dalam gunung, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Setelah keributan itu, semuanya kembali tenang. Kembang api mereda, malam menyelimuti puncak dan bebatuan, dan angin musim semi yang bertiup melalui lembah bagaikan teriakan hantu, tak berujung. Ning Xiaoling duduk di tempat tidur. Ia telah meminum obat untuk menyembuhkan lukanya dan ditutupi selimut, jari-jarinya membelai lipatan selimut. Tangannya yang kecil dan lembut telah menipis, dan masih ada bekas putih di telapak tangannya karena terlalu lama memegang pedang. Ia sedikit menoleh dan menatap malam yang redup di luar jendela. Cahaya bulan di langit ditaburi lapisan awan, seolah-olah sebuah kerajaan perak tersembunyi di balik awan. Kakak senior, bisik Ning Xiaoling lembut, matanya tertuju pada bulan purnama, seolah-olah itu adalah cermin yang dapat memantulkan wajah orang yang ada di hatinya. Ia teringat apa yang dikatakan kakak seniornya kepadanya siang itu. Dompet kecil, koin tembaga baru. Apa yang ingin dikatakan kakak seniornya padanya? Pikiran Ning Xiaoling berpacu, berpikir keras, dan tiba-tiba, istana ungunya bergerak sedikit. Gadis itu menekan dadanya, dan gumpalan cahaya putih meluap, mengembun menjadi bentuk rubah salju. Rubah salju itu, yang telah dieksploitasi oleh Ning Xiaoling selama 2 bulan, kini tampak agak kecil, ekornya yang pendek mengembang seperti bola bulu. Ia menggendong rubah salju Rosiantian di lengannya, menggerakkan jari-jarinya di sepanjang punggungnya, lalu dengan lembut mencubit ekornya. Dengan penasaran, rubah kecil, apa kau punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku? Tentu saja, rubah salju itu tidak menjawab. Sebagian besar reaksi Rosiantian itu merupakan ekspresi dari alam bawah sadarnya. Ning Xiaoling merenung sejenak, lalu meraih tengkuk Rosiantian itu, membawanya kepadanya, dan menatap matanya. Kemudian sesuatu terlintas di benaknya. Kehadiran Rosiantian itu dapat membantu pemiliknya berkultivasi hampir 2 kali lipat kecepatan latihan mereka. Roh itu juga berfungsi sebagai sepasang mata tersembunyi, diam-diam merekam banyak hal. Tangan Ning Xiaoling membelai kepala rubah salju itu. Ia memejamkan mata, pikirannya terhubung mulus dengan rubah itu. Tak lama kemudian, Ning Xiaoling melihat beberapa bayangan yang terlupakan. Sebuah ruang gelap, diterangi oleh banyak cahaya putih susu seukuran kacang. Cahaya-cahaya itu tampak melayang di udara seperti Will-O, The Wisp, atau ditopang oleh pilar-pilar panjang. Di tanah, benda-benda samar yang berserakan, seperti kerikil dengan berbagai ukuran, memancarkan aura menyeramkan yang menakutkan. Ning Xiaoling menggigil ketakutan, tak yakin mengapa ia melihat pemandangan seperti itu. Bayangan berikutnya membuat alisnya semakin gemetar. Ia melihat seekor ular bertulang besar, kepalanya utuh, tubuhnya utuh, seperti naga kuno yang melingkar, menelan dan mengembuskan semua kabut. Ular itu mendominasi penglihatannya, dan samar-samar ia merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Ia tak bisa melihat mata itu, tetapi hanya memikirkannya saja membuatnya takut. Ning Xiaoling, menyaksikan pemandangan mengerikan ini, tanpa sengaja memaksakan diri. Teriakan rubah salju itu menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Baru saat itulah ia menyadari keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhnya. Ning Xiaoling mengangkat tangannya untuk menyeka dahi. Ia menyibakkan selimut dan bergegas turun dari tempat tidur, kakinya meraba-raba mencari jejak sepatunya di lantai. Ia masih mengenakan kemeja dan celana putih, bahkan belum mengenakan pakaian luarnya. Ia buru-buru menutup pintu dan pergi. Tiba-tiba, sebuah kilas balik terlintas di benaknya, dan ia bertanya-tanya apakah gurunya ada di kamar kakak laki-lakinya lagi hari ini. Bagaimana jika ia memergoki mereka melakukan sesuatu yang aneh? Ning Xiaoling tidak tahu apa yang aneh, tetapi rasanya aneh mereka bersama larut malam. Menggunakan teknik tembus pandang taunya, Ning Xiaoling berjingkat ke kamar kakak laki-lakinya. Ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, takut akan terhuyung-huyung lagi seperti yang dilakukan Le Rou terakhir kali. Kemudian, Ning Xiaoling berjongkok di depan pintu, telinganya menempel di pintu, mendengarkan dengan saksama setiap gerakan. Setelah memastikan tidak ada suara yang tidak biasa, Ning Xiaoling mengetuk pelan. Dong, dong, dong. Di koridor yang sangat sepi, ketukan pintu Ning Xiaoling mengejutkannya. Namun, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ia tahu selama kakak laki-lakinya ada di dalam, ia pasti akan mendengar ketukan di pintu, tetapi, mengapa tidak ada jawaban? Kemana perginya kakak laki-lakinya? Ning Xiaoling mengetuk beberapa kali lagi, merasa bingung, dan terpaksa mundur lemah ke dalam ruangan, merajuk dalam diam untuk beberapa saat.
Titik titik titik. Di Aula Master Puncak, Ning Changjiu duduk bersila di jendela batu giok putih, dan Lu Jiajia juga duduk di belakangnya, mengalirkan kekuatan spiritual ke tubuhnya yang kosong. Mengapa kau ada di puncak tersembunyi? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Nada bicara Lu Jiajia sedikit dingin, dan bibir merahnya yang semerah giok tertutup embun beku di atas ranjang batu giok yang dingin. Ning Changjiu tidak menyembunyikan apapun. Ia bercerita tentang buku tentang formasi langit terbang kecil di perpustakaan dan tentang puncak tersembunyi. Ning Changjiu berpikir sejenak dan berkata, karena aku bisa memasuki puncak tersembunyi, tentu saja aku juga bisa berlatih di sana. Lu Jiajia mendengus, omong kosong apa? Kau hanya mencari masalah. Ning Changjiu bertanya, tapi bukankah Aula Master Puncak juga tidak mengizinkan murid masuk? Setelah mengatakan ini, Ning Changjiu merasa sedikit menyesal. Ia takut Lu Jiajia akan mengusirnya karena marah, jadi ia langsung membungkuk dan batuk 2 kali, berpura-pura lemah. Lu Jiajia tidak banyak bergerak, hanya berkata pelan, jika hal seperti ini terjadi lagi, kau harus memberitahuku dulu, mengerti? Ning Changjiu mengangguk. Lu Jiajia meletakkan tangannya di punggung Lu Jiajia, telapak tangannya terasa hangat namun sejuk. Ia melanjutkan, bagaimana kau bisa keluar? Ning Changjiu menjawab, sepertinya ada jalan rahasia di dasar puncak. Aku jatuh ke dasar puncak, melihat sekeliling sebentar, meraba-raba dalam kegelapan sebentar, lalu menemukan jalan rahasia dan keluar dari dasar puncak. Jalan rahasia. Lu Jiajia bingung. Bagaimana mungkin ada jalan rahasia di dasar puncak? Siapa yang membangun? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia pikir ia mungkin mengingat sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa memastikannya. Lu Jiajia melanjutkan, apa yang terjadi setelah kau keluar? Ning Changjiu melepas lencana giok murid dalam dari pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, silakan lihat, guru. Lu Jiajia sudah menyadari bahwa ia telah mengganti lencananya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Ia hanya berkata dengan ringan, mengapa Anda tidak kembali ke puncak dulu? Ning Changjiu teringat bahwa Lu Jiajia pernah turun ke puncak sendirian untuknya dan hampir membahayakan dirinya sendiri selama pertikaian sipil di Yinfeng. Ia terharu dan berkata sambil tersenyum, maaf atas masalah ini, guru. Lu Jiajia berkata dengan ringan, saya senang Anda tidak mati. Ning Changjiu terbatuk kering beberapa kali, dan wajahnya yang pucat perlahan memerah. Lu Jiajia teringat sesuatu dan bertanya, saya dengar dari Yazu bahwa Anda sangat ahli dalam pedang. Ning Changjiu berkata, ilmu pedang saya selalu sangat bagus. Lu Jiajia tidak melanjutkan percakapan. Ia menarik telapak tangannya, mengatur napasnya, membenamkan telapak tangannya ke bawah, lalu meletakkannya di atas lututnya. Ia berkata, seharusnya kau baik-baik saja sekarang. Aku tidak peduli dari mana asal ilmu pedangmu, tapi teknik pedang ini membunuh 1000 musuh tetapi melukai 800 musuhmu sendiri. Teknik ini akan menyebabkan kerusakan besar pada laut Qi dan vena spiritualmu. Ingatlah untuk berhati-hati di masa depan. Ning Changjiu mengangguk, dengan beberapa pemikiran di benaknya. Ia beristirahat sejenak dan berkata, kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Hah? Melanjutkan apa? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu menoleh. Rambut panjang Lu Jiajia terurai, tergerai di bahunya, dengan beberapa helai tergerai di dadanya. Wajahnya lelah, dan matanya yang panjang sebiru air musim gugur dipenuhi kabut dingin, seperti peri di istana bulan yang duduk sendirian di sofa dingin. Ia menatap Ning Changjiu sejenak, lalu segera mengalihkan pandangannya. Ia berkata, lupakan saja hari ini. Ning Changjiu berkata, berbaliklah. Lu Jiajia sedikit kesal dengan nadanya dan berkata, sudah ku bilang, lupakan saja hari ini. Ning Changjiu berkata, guru turun ke puncak untuk mencariku hari ini. Aku sangat tersentuh, tapi rasanya aku tak bisa membalas budimu. Lu Jiajia tak berkata apa-apa. Ning Changjiu meletakkan tangannya di bahunya dan sedikit memutar tubuhnya. Biasanya, ruangan itu gelap, dan meskipun mereka berdua sempat berkontak fisik, mereka tak mempermasalahkannya. Namun kini, ranjang giok putih itu bersinar, menerangi sosok mereka berdua dengan jelas. Mereka begitu dekat sehingga kabut dingin yang membubung tinggi bahkan tak mampu menghalangi mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu, suara Lu Jiajia terdengar agak lirih. Ia menegakkan punggungnya dan menarik rambutnya ke depan. Lehernya yang ramping dan lurus seperti angsa tertata rapi di antara rambutnya. Ning Changjiu kemudian menyadari bahwa ia mengenakan kalung perak tipis. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, apa yang akan kau lakukan jika aku jatuh ke dasar puncak dan tak pernah naik lagi? Lu Jiajia berkata dengan dingin, jangan salah paham. Akulah guru puncak, kaulah muridku, dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk menyelamatkanmu. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya, apa yang ku salah pahami? Sambil berbicara, Ning Changjiu menunjuk rompi Lu Jiajia, dan gagak emas melingkari jarinya, berubah menjadi untaian cahaya keemasan. Sebagian mengalir di pakaian pedangnya, dan sebagian lagi menembus pakaiannya, membakar tubuhnya. Lu Jiajia mendengus pelan, lalu, setelah menenangkan diri, berkata, kau sudah punya tunangan. Jangan pernah lagi mengucapkan kata-kata sembrono dan sembrono seperti itu kepada wanita lain. Ning Changjiu berkata, itu hanya taruhan di antara kita.
Lu Jiajia mencibir, kau bahkan tidak akan bisa membodohi Xiaoling dengan itu. Ning Changjiu berkata, gadis muda itu, Zhao Xianger, begitu sombong dan angkuh. Selain penampilannya yang memukau, apalagi yang bisa dibanggakan? Lu Jiajia terkekeh. Seorang gadis muda, kurasa kau tidak jauh lebih tua darinya. Ning Changjiu balas tertawa, berkata, memang, aku tidak lebih tua dari Tuan. Diam, bentak Lu Jiajia. Tuan, jangan salah paham, bantah Ning Changjiu sambil tersenyum. Lu Jiajia tidak ingin memperhatikannya lagi. Tangan Ning Changjiu terasa semakin hangat. Gagak emas terbang ke tubuh gioknya, mengusir rasa dingin dan menyinari kulitnya yang halus dan putih. Sedikit panas menguar dari tubuhnya, pipinya mulai terasa panas, dan telinganya semerah rubi yang berkilauan. Sementara itu, udara dingin dari tempat tidur Bai Yuhan terus menghangatkan tubuhnya. Antara dingin dan panas, Lu Jiajia merasakan perasaan aneh dan ambigu. Ia tidak menyukainya. Ia bisa dengan jelas merasakan Ning Changjiu dimotivasi oleh rasa balas dendam. Baru saja, entah sengaja atau tidak, ia sengaja memprovokasi istana ungunya, merangsang embrio pedang di dalamnya. Ia telah waspada, tetap tenang, dan berpura-pura kebal. Namun, pada akhirnya, ini berada di bawah kendali orang lain. Meskipun Lu Jiajia tidak pernah terlalu tegas, ia juga tidak suka dimanipulasi. Akhirnya, setelah menahannya cukup lama, Ning Changjiu menarik kembali jarinya. Lu Jiajia sedikit rileks, daun telinganya yang merah terasa terbakar. Jika Ning Changjiu tidak ada di sana, ia pasti sudah ambruk di ranjang giok yang dingin, dengan rakus mendambakan kesejukan untuk mengusir panas dalam dirinya. Ning Changjiu menggerakkan jari-jarinya, dan gagak emas, yang bertengger di ujung jarinya, melompat ke bahunya. Ia bertanya, apa yang akan guru ajarkan di kelas besok? Lu Jiajia merenung sejenak dan berkata, sirkulasi meridian spiritual. Ning Changjiu mengangguk. Lu Jiajia bertanya, bagaimana menurutmu? Dulu, setelah latihan fisik mereka, Lu Jiajia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Ning Changjiu tentang kultivasi mereka. Ning Changjiu berpengetahuan luas, dan jawaban-jawabannya selalu sangat bermanfaat bagi Lu Jiajia. Meskipun Lu Jiajia hanya berdiskusi dengannya, sebenarnya Ning Changjiu sedang menjernihkan pikirannya. Kali ini, Ning Changjiu tampaknya menyimpan dendam terhadap mereka atas percakapan mereka sebelumnya. Ia berkata, aku muridmu, jadi bagaimana aku bisa menjawabnya? Jika guru sungguh-sungguh ingin tahu, mengapa tidak menerimaku sebagai muridmu? Petik 2. Tanda tanya petik 2. Lu Jiajia bergumam bingung, lalu berbalik, pipinya sedikit memerah. Ia berkata dengan keras kepala, aku hanya membicarakan ini denganmu. Ning Changjiu tidak menyangkalnya. Ia menjawab dan mulai membahas berbagai karakteristik sirkulasi meridian spiritual. Lu Jiajia mengangguk pelan, ekspresinya serius, tetapi entah mengapa, pikirannya kacau saat memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ning Changjiu. Ia berpikir, jika ia mengenalnya beberapa tahun kemudian, dengan bakatnya, ia mungkin akan menjadi gurunya. Ia tak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika ia benar-benar menerima pemuda di depannya sebagai gurunya. Tentu saja, untungnya, ia mengambil inisiatif, jadi hal seperti itu tidak akan terjadi. Ia duduk tegak, posturnya tegap, bahkan sebagai pendengar, ia tetap memiliki keagungan dan kesejukan seorang guru puncak, seolah-olah ialah yang membimbing dan membimbing. Berdasarkan prinsip diskusi, mereka berdua menyelesaikan beberapa keraguan pada beberapa detail. Lu Jiajia menghela napas dan berkata, apakah kau membaca semua ini dari buku? Ning Changjiu mengangguk dan berkata, ya. Lu Jiajia tidak mempercayainya, dan berbisik, kapan kau bisa memberitahuku asal-usulmu yang sebenarnya? Senyum di wajah Ning Changjiu perlahan memudar. Ia tidak tahu apa yang ia ingat, dan sedikit nostalgia muncul di wajahnya. Melihatnya enggan, Lu Jiajia tidak memaksanya. Bulan tanpa dewa akan segera tiba, dan semua murid akan turun gunung untuk memburu iblis. Usahakan untuk tidak memasuki hutan belantara yang belum terjamah. Tugas seorang kultivator adalah melindungi dunia manusia. Iblis yang tidak mengganggu dunia fana tidak boleh diganggu. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, ya, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik keempat puncak ini. Kalian harus berhati-hati. Lu Jiajia berkata, aku tahu. Aku akan melindungi mereka. Ning Changjiu mengangguk lagi, tidak berkata apa-apa lagi. Melihat hari sudah mulai larut, Lu Jiajia mulai memerintahkan mereka untuk pergi, jika kalian tidak punya urusan lain, aku akan mengantar kalian kembali untuk beristirahat. Larut malam itu, Lu Jiajia mengenakan jubah hitamnya. Agar tidak ketahuan, ia tidak mengambil rute resmi. Sebaliknya, ia menggendong Ning Changjiu dan terbang ke udara, kembali ke kamarnya melalui jendela yang terbuka. Lu Jiajia tidak lagi membutuhkan pedang abadinya untuk terbang, tetapi hal ini juga membuatnya bingung. Jika dia pedang, lalu apa Ning Changjiu yang bepergian bersamanya? Seorang pengguna pedang. Dia tidak ingin memikirkannya lagi, jadi dia mengirim Ning Changjiu kembali ke kamar dan pergi diam-diam. Malam harinya, Ning Changjiu tidak langsung tertidur. Dia menghunus pedangnya dan mulai meniru gerakan-gerakan pedang yang aneh. Dia telah menghafal banyak gerakan pedang saat Yan Zhou tertidur. Dia menghafal total 12 gerakan.
Gerakan setiap pedang tidak menyerupai pedang, tetapi lebih seperti tarian aneh saat pengorbanan. Dia mulai mencoba gerakan-gerakan pedang ini lagi. Ning Changjiu menyadari bahwa meskipun dia telah membunuh 3 orang berturut-turut dengan teknik pedang ini, masih sulit untuk menguasai teknik pedang saat menari dengan pedang di udara. Seolah-olah hidup dan mati yang sesungguhnya adalah ketajaman yang ditempa pada pedang, dan hanya dengan begitu teknik pedang yang menembus segalanya dan memotong langsung ke titik-titik vital dapat dibawa ke titik ekstremnya. Ning Changjiu berpengetahuan luas dan tahu bahwa teknik pedang ini sangat tidak biasa, dan bahkan mungkin terkait dengan paruh kedua kitab suci pedang Tianyu yang legendaris. Namun, intuisi Ning Changjiu mengatakan bahwa ini seharusnya bukan paruh kedua kitab suci pedang. Alam bawah sadarnya seolah tahu di mana paruh kedua kitab suci pedang itu berada, tetapi ia tak dapat mengingatnya. Cahaya pedang, yang menyinari cahaya bulan, berulang kali merobek kegelapan. Tebasan pedang Ning Changjiu semakin cepat, dan ia dengan cepat menguasai 12 gerakan pedang beserta variasinya. Kemudian, ia menemukan bahwa 12 gerakan itu tampak saling berhubungan, seolah diarahkan pada satu pedang. Setiap gerakan ini berasal dari satu pedang itu. Ning Changjiu tak dapat menahan diri untuk mengingat, gulungan hati surgawi, kitab suci Tao paling mendasar di alam gaib. Itu adalah kitab suci yang telah ia pelajari sejak lahir, tetapi baru setelah mencapai tingkat kultivasi tertinggi ia menemukan bahwa teknik-teknik selanjutnya, seperti teknik napas tersembunyi Tao dan bulan di cermin, semuanya merupakan perluasan dan variasi dari gulungan hati surgawi. Mungkinkah teknik pedang ini, seperti gulungan hati surgawi, mewujudkan hukum-hukum alam Dao, kesatuan, segala sesuatu? Ning Changjiu, yang kini asyik dengan ilmu pedang dan studi Tao, tidak menyadari bahwa Ning Xiaoling telah datang mengunjunginya malam itu. Keesokan paginya, Ning Changjiu membolos kelas pagi dan langsung pergi ke perpustakaan untuk menemui Yan Zhou. Yan Zhou, sang kakek, masih tertidur lelap, jadi Ning Changjiu mengambil sebuah buku dan membolak-baliknya dengan santai. Aku sudah tahu tentang puncak tersembunyi. Setelah entah berapa lama, kakek itu berbicara perlahan, energi hidupnya selemah benang laba-laba yang tertiup angin. Ning Changjiu meletakkan buku di tangannya, menatap Yan Zhou, dan berkata terus terang, aku membunuh Yan Feng. Yan Zhou sedikit terkejut. Ia belum pernah mendengar tentang hal ini. Ia hanya tahu bahwa Yan Feng tewas di tangan seorang pria berbaju putih, dan pria berbaju putih itu telah jatuh ke lembah puncak. Berdasarkan pemahamannya tentang lembah puncak, ia tahu bahwa meskipun pria berbaju putih itu tidak hancur berkeping-keping, ia akan terkontaminasi dan terkorosi oleh senjata-senjata jahat di dasar puncak, dan hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Namun, ia tidak menyangka orang itu adalah Ning Changjiu. Kejadian ini sungguh luar biasa, tetapi jika terjadi pada pemuda yang penuh rahasia ini, rasanya wajar saja. Yan Zhou menghela napas, Yan Feng ingin membunuhmu, dan kau juga ingin membunuhnya. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi, dan konsekuensinya ditanggung sendiri. Aku tidak punya komentar apapun tentang akhir cerita seperti itu. Aku yakin kau sudah menebaknya. Yan Feng lah yang diam-diam kuperintahkan untuk dibebaskan. Jika kau masih tidak puas, kau juga bisa menghunus pedangmu dan membunuhku. Ning Changjiu tersenyum tipis dan berkata, Paman Guru, kau terlalu sopan. Aku datang kepadamu hari ini bukan untuk ini. Hah? Yan Zhou sedikit bingung, lalu tersenyum, lalu kenapa kau datang kepadaku, seorang pria tua? Apa kau menanyakan sesuatu tentang Lu Jiajia? Aku melihat gadis itu tumbuh dewasa, dan aku tidak menyangka dia akan tumbuh menjadi secantik ini. Ning Changjiu merasa sedikit aneh. Tiba-tiba ia ingin mengikuti kata-kata Yan Zhou dan bertanya tentang masa lalu Lu Jiajia, tetapi ia menahan diri dan berkata dengan tenang, ini tidak ada hubungannya dengan guruku. Oh, ada apa? Tanya Yan Zhou. Ning Changjiu berkata, apa kau tidak penasaran bagaimana aku membunuh Yan Feng? Yan Zhou mengangguk dan berkata, aneh, dengan duniamu, kau pasti sudah mati. Kupikir seseorang diam-diam membantumu, mungkinkah? Ning Changjiu berkata, aku benar-benar membunuh Yan Feng hanya dengan satu pedang. Yan Zhou membuka matanya dan menatap pemuda tampan berbaju putih itu, satu pedang. Teknik pedang macam apa yang bisa melintasi dua dunia dan membunuh seseorang dalam sekejap? Ning Changjiu berkata, hanya Ziting yang bisa disebut abadi. Manusia di bawah Ziting tentu saja bisa dibunuh dengan cara apapun. Meskipun apa yang kau katakan masuk akal, aku masih ingin tahu pedang macam apa itu. Yan Zhou baru saja selesai berbicara ketika pedang itu muncul 3 kaki di depannya. Yan Zhou tidak panik, karena dengan tingkat kekuatannya, Ning Changjiu tidak mungkin bisa menembus perlindungan tubuhnya, tetapi pupil matanya masih memancarkan cahaya aneh. Di mana kau belajar teknik pedang ini? Tanya Yan Zhou. Melihat ekspresinya yang tampak tidak palsu, Ning Changjiu menjadi semakin bingung dan bertanya, pernahkah kau melihat ilmu pedang seperti itu? Yan Zhou menggelengkan kepalanya, lalu berpikir keras, aku yakin aku belum pernah melihatnya, tapi sepertinya agak familiar. Di mana kau mempelajarinya? Ning Changjiu ragu sejenak dan berkata, ketika aku masih kecil, aku pernah memuja seorang pendeta Tao pengembara sebagai guruku.
Dia mengajariku beberapa ilmu pedang yang aneh. Yan Zhou tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi hanya menghela napas, kau benar-benar beruntung. Dia pasti seorang ahli dari dunia lain. Ning Changjiu menatapnya, seolah mencoba menangkap sedikit gejolak di wajahnya, tetapi ekspresi Yan Zhou tidak menunjukkan sedikit pun kekurangan. Setelah beberapa saat, Ning Changjiu membuka buku di tangannya dan bertanya dengan santai, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang kisah pilar naga dan situasi di kaki puncak? Yan Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kau pernah ke sana, seharusnya kau tahu lebih banyak daripada aku. Ning Changjiu tidak bertanya lebih lanjut, tetapi berkata, apa kau benar-benar ingin memenjarakan diri di perpustakaan seumur hidupmu? Langit itu tinggi dan bumi itu luas. Para praktisi Taoisme menjalani hidup mereka dan seharusnya tidak terobsesi dengan hal-hal sepele seperti itu. Yan Zhou berkata, bagaimana mungkin itu masalah sepele? Ini adalah jalan agungku. Petik 2. Malam harinya, di Aula Master Puncak, Lu Jiajia langsung menghampiri Ning Changjiu begitu melihatnya. Kenapa kau tidak datang ke kelas pagi dan arena pedang yuntai hari ini? Kau sudah menjadi murid puncak batin, jadi kau harus mengikuti aturan. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Ning Changjiu tertawa dan berkata, apa kau berencana memukulku lagi? Lu Jiajia membutuhkan bantuannya untuk latihan fisik setiap hari. Tentu saja, ia tak bisa membalas budi dengan dendam, tapi ia tak bisa melanggar aturan sekte tanpa izin. Ia berpikir sejenak dan berkata, saat kita di puncak tersembunyi, kau memberikan kontribusi besar dalam melindungi puncak. Membuat beberapa kesalahan kecil sekarang bisa menutupi kontribusi itu. Aku tak akan menganggapnya terlalu serius, tapi tetap saja tidak pantas. Ingat untuk datang ke kelas lain kali dan jangan mempersulitku. Oke. Ngomong-ngomong, aku juga akan menyiapkan tempat duduk khusus untukmu. Rasanya kurang tepat selalu duduk di sebelah Xiaoling. Tidak perlu, duduk di sebelah adik perempuanku juga tidak masalah. Tidak, Xiaoling baru 14 tahun sekarang. Dia harus dilatih dengan baik dan tidak terlalu bergantung padamu. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Oke, mari kita mulai. Keduanya duduk di ranjang giok putih yang dingin, satu di depan dan satu di belakang. Latihan fisik hari ini berakhir dengan cepat, karena Ning Changjiu dan Lu Jiajia menyadari bahwa efek latihan mereka semakin melemah dari hari ke hari. Mungkin dalam beberapa hari, tubuh roh pedangku akan benar-benar sempurna. Lu Jiajia mengatakannya dengan raut wajah seorang gadis kecil yang menantikan tahun baru. Namun, Ning Changjiu menuangkan air dingin ke tubuhnya, kurasa tidak. Hah, apa maksudmu? Kurasa mungkin karena suhunya kurang tinggi. Ning Changjiu, sambil menatap gagak emas di sela-sela jarinya, berspekulasi. Lu Jiajia bertanya, bagaimana menurutmu? Ning Changjiu berkata, pakaianmu mungkin agak apa katamu. Lu Jiajia memalingkan muka, tatapan dingin di matanya yang jernih dan dingin semakin dingin. Ning Changjiu menyentuh punggungnya yang masih hangat dengan jari-jarinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pakaian pedang di puncak tersembunyi semuanya terbuat dari rami spiritual dan sutra spiritual dari pegunungan di bawah. Kualitasnya sangat baik, tahan terhadap pedang dan juga tahan air dan api. Tapi untuk latihan fisik hari ini, pakaian itu terasa berat, menghalangi hampir separuh panas masuk ke dalam pakaian. Melihat kata-katanya yang sungguh-sungguh, seolah-olah ia sedang asyik belajar, Lu Jiajia tidak bisa marah, jadi ia mendiskusikan masalah itu dengannya. Meskipun pakaian sutra spiritual itu penghalang, aku sekarang bisa mengubah diriku menjadi pedang. Roh pedang dan tubuhku berada dalam harmoni yang sempurna, jadi seharusnya tidak perlu ada peningkatan lebih lanjut. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya, menjepit ujung lengan bajunya dengan jari-jarinya dan mengangkatnya dengan lembut. Pergelangan tangannya yang putih terasa halus dan lembut, seperti batu giok asli, namun dengan kekencangan dan elastisitas kulit manusia. Meridian di bawah kulitnya bersinar hijau samar, dan kukunya yang berbentuk bulan sabit berkilauan dengan cahaya mutiara, memperlihatkan kilau dingin bilah pedang. Tubuhnya perlahan berubah, dan sebuah senjata humanoid yang anggun perlahan ditempa. Ning Changjiu memegang ujung jarinya, memeriksanya dengan saksama sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kurasa ini belum cukup, jauh dari cukup. Lu Jiajia merasakan sesuatu yang aneh saat menatapnya, seperti artefak yang sedang dianalisis. Temperamennya sedikit mereda, dan ia dengan lembut menarik jari-jarinya, bertanya dengan dingin, apa yang kau lihat? Kenapa kau berkata begitu? Ning Changjiu berkata, sepotong porselen berubah dari tanah liat menjadi glasir biru dan putih, dan pedang berubah dari besi cor menjadi pola baja kepingan salju. Ketika benar-benar dituang, semuanya mengalami perubahan yang mengguncang bumi, tetapi aku tidak merasakan perubahan ini padamu. Lu Jiajia mengerutkan kening dan berkata, aku manusia, bukan artefak. Sekalipun pedang itu benar-benar sempurna, perubahan apa yang bisa ditimbulkannya? Ning Changjiu berkata omong kosong, kau akan tahu setelah ini sempurna. Lu Jiajia berkata, kau dan aku adalah guru dan murid, dan sesama Taois, tetapi masalah ini sudah keterlaluan. Aku perlu memikirkannya. Ning Changjiu mengangguk, kau yang memutuskan.
Aku menghormatimu. Lu Jiajia menghela napas pelan, terima kasih. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Petik 2. Lu Jiajia terdiam beberapa saat, lalu berkata, dari kota kekaisaran Zhao hingga sekarang, kau telah membantuku berkali-kali, dan meskipun aku hanya gurumu dalam nama, aku tidak pernah benar-benar membantumu. Apa, menurutmu? Ning Changjiu menatap wajahnya dan berkata, melihatmu dan Xiaoling semakin membaik dari hari ke hari, aku merasa sangat lega. Ini adalah perasaan yang belum pernah kualami dalam pengembangan diri, dan aku sangat menyukai perasaan ini. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, ia adalah murid terlemah di seluruh kuil Tao. Kakak-kakak seniornya selalu melihatnya tumbuh. Meskipun ia rindu menunggu adik laki-laki atau perempuan yang lebih muda, ia akhirnya menutup pintu selama lebih dari 20 tahun. Lu Jiajia merasa aneh dan bertanya dengan dingin, siapa gurunya? Ning Changjiu, melihat ekspresinya yang tidak ramah, dengan bijaksana berkata, salam, guru. Mendengar ucapannya yang munafik, Lu Jiajia mendengus, aku akan mengantarmu pulang. Ia merentangkan kakinya, menyilang, dan, di balik ujung gaunnya yang berbentuk pedang, kakinya yang ramping dan kencang, selembut rebung musim semi. Gerakannya mengadu kabut dari tempat tidur yang dingin, yang tertinggal di antara lengan bajunya yang seputih salju, sebuah pemandangan yang membingungkan dan sulit dipahami. Ia tampak tidak menyadari pemandangan itu, tenggelam dalam pikiran sejenak. Kakinya yang telanjang melangkah di atas ubin yang basah. Api dari tiang lampu perunggu di aula guru puncak menyelimuti ketenangan. Ning Changjiu berbisik, kau selalu rajin mengantarku pulang setelah selesai. Ia samar-samar mendengar Ning Changjiu membisikkan sesuatu, dan melihat pria itu tak bergerak, ia menoleh ke belakang dan bertanya, ada apa? Ning Changjiu menatap sosoknya yang bersih tanpa noda dan teringat satu-satunya pertemuan mereka dengan guru di kehidupan sebelumnya. Ia tiba-tiba berpikir, jika ia bisa menjadi murid biasa, membantu Nona Lu yang berwajah dingin namun baik hati mengelola sekte, hidupnya akan damai dan bahagia. Namun ia tahu ia tak bisa melakukan itu. Inilah tempat di mana ia akan menggantungkan sayapnya. Cepat atau lambat, ia akan pergi, melakukan perjalanan ke tempat yang begitu halus dan tak terlihat, untuk bertemu dengan guru agungnya dan mengungkap misteri kehidupan masa lalunya. Rasa takut yang samar membuncah di hatinya, tetapi ia juga tahu itu adalah takdirnya yang tak terelakkan. Terkadang ia bahkan takut meninggalkan jejak emosi. Jauh di dalam ingatannya, ia telah melihat sekilas pedang itu, dan tahu bahwa kesendirian mungkin akan menjadi akhir yang tak terelakkan baginya. Di masa lalunya, ia begitu luar biasa, menembus Istana Ungu dan memasuki 5 jalan pada usia 16 tahun. Namun, dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih tua, ia selalu merasa biasa saja. Namun, dalam kehidupan ini, ia benar-benar menjadi jauh lebih biasa, merasakan emosi dan keinginan yang normal, serta kesempatan untuk memulai hidupnya kembali. Ia sering bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tak terlihat dan yang tak terlihat itu? Apakah kuil Tao yang jauh di ujung dunia, atau masa lalunya yang telah lenyap begitu saja? Ia bahkan tak dapat mengingat wajah masa lalunya, seolah-olah semuanya telah menjadi rahasia setelah meninggalkannya, dan hanya dengan melihatnya lagi ia dapat benar-benar mengingatnya. Jika badai takdir kembali, akankah ia mampu menahannya? Ia teringat pedang itu lagi, dan merasa bahwa meskipun ia berlatih Taoisme selama 500 tahun, ia tak akan mampu menahannya. Jika ia mampu, ia lebih memilih untuk melarikan diri. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang tertutup salju dengan pakaian longgar di aula Master Puncak. Hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Ia pun turun dari sofa batu giok es, menghampirinya, dan berkata, ayo pergi. Lu Jiajia tidak tahu apa yang diingatnya, tetapi saat ini, ketika ia menatap wajahnya, ia merasa momen itu seolah telah melewati waktu yang tak terbatas, seperti seekor kuda putih yang berlari kencang di tengah kobaran api, dan gelombang panas di pipinya terasa seperti ilusi. Ia berjalan keluar aula bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah sinar bulan yang terang, malam itu terasa biasa saja. Di kelas pagi, Lu Jiajia menyediakan kursi untuknya di sudut belakang aula pelatihan. Ning Changjiu juga cukup cakap dan tiba di aula pelatihan sebelum bel berbunyi di keempat sudut. Ia duduk dengan tenang di kursi, dengan buku terbentang, tetapi ia tidak melafalkan kitab suci pedang. Sebaliknya, ia menundukkan kepala dan memejamkan mata untuk beristirahat. Apa yang kau lakukan tadi malam? Kenapa kau begitu mengantuk? Setelah berganti tempat duduk, Le Rou berada jauh lebih dekat dengannya. Ia menoleh dan menatap Ning Changjiu, lalu bertanya. Ning Changjiu mengangkat kelopak matanya dan meliriknya, lalu berkata dengan serius, aku khawatir kau akan ketakutan setengah mati jika kukatakan. Le Rou mencibir dan memalingkan muka. Ia masih mencoba menilai apakah Ning Changjiu mengandalkan status kakaknya sebagai saudara atau memiliki trik tersembunyi. Singkatnya, ia menatapnya dengan tatapan tajam. Su Weiran dan Yun Ze merasa cukup tertekan. Lagi pula, Ning Xiaoling telah membawa terlalu banyak kejutan. Ujian pedang kemarin masih dibicarakan. Meskipun kekalahan Su Weiran tidak memalukan, harga dirinya terpukul hebat.
Ia tidak tidur semalaman, dan harus menyalahkan semua itu pada takdir yang tidak adil saat fajar. Setelah membaca buku panduan pedang, Lu Jiajia memberikan ceramah kepada para murid. Ia mengulangi apa yang diajarkan Ning Changjiu padanya malam sebelumnya. Ning Changjiu menatapnya sambil tersenyum. Meskipun tatapannya tak pernah bertemu Ning Changjiu, ia dapat dengan tajam merasakan senyumnya, yang membuatnya merasa sedikit hangat, tetapi kehangatan itu tidak terpancar di pipinya. Di permukaan, ia tetaplah seorang guru yang dingin dan sedingin es. Ketika Lu Jiajia menyelesaikan ceramahnya, Ning Changjiu mengangguk setuju. Lu Jiajia merasa semakin tak berdaya, dan dengan marah berpikir bahwa ia tidak akan pernah meminta nasihatnya lagi di masa depan. Ning Xiaoling marah dan sedih. Ia memalingkan muka berkali-kali selama kelas pagi seperti biasa, tetapi ia mendapati kakak laki-lakinya tidak ada lagi, yang membuatnya merasa hampa. Ia berpikir bahwa ia masih memiliki banyak rahasia untuk diceritakan kepada kakak laki-lakinya. Lu Jiajia juga melihat pemandangan ini, dan sambil merasa kasihan, ia bertanya-tanya apakah ia harus memindahkan Ning Changjiu kembali. Setelah kelas pagi, tibalah waktunya untuk berlatih pedang di lapangan pedang Yuntai. Langit hari ini tampak seperti tertiup angin sepanjang malam, tanpa jejak awan, dan birunya seperti permata bening. Ning Changjiu melakukan dua hal sekaligus. Sambil mendengarkan Lu Jiajia menjelaskan buku panduan pedang dan menguraikan gerakan-gerakan pedang, ia berkeliaran di lapangan pedang, berlatih gerakan-gerakan pedang licik Yan Zhou berulang kali dengan kesadaran spiritualnya. Ia berdiri di tengah para murid, sangat tidak mencolok. Bahkan para murid di sebelahnya akan melupakannya jika mereka tidak memperhatikan. Oleh karena itu, penambahan murid baru ke arena pedang tidak banyak berpengaruh pada yang lain. Mereka yang awalnya berspekulasi tentang ranah Ning Changjiu kehilangan minat setelah menyaksikan serangan pedangnya yang hambar berkali-kali, dan bahkan teringat ekspresinya yang mendebarkan dan gembira ketika ia nyaris lolos penilaian puncak batin. Lu Jiajia tidak mengkritik murid yang setengah hati ini, tetapi malah lebih fokus pada Ning Xiaoling, menjadikannya panutan. Setelah latihan pedang pagi berakhir, para murid tidak memiliki batasan di sore hari. Beberapa pergi ke perpustakaan untuk membaca kitab suci, sementara yang lain melanjutkan latihan di arena pedang. Ning Xiaoling akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan berlari ke sisi kakak seniornya, sambil menangis, apakah guru mengincar kita? Ning Changjiu mengusap kepalanya dan berkata, dia juga berada dalam posisi yang sulit. Tidak baik baginya untuk melanggar aturan yang telah berusia seabad untuk kita. Ning Xiaoling mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, kakak senior, mengapa kau selalu berbicara atas nama guru? Kau bahkan tidak mempertimbangkanku. Ning Changjiu berkata, kalau begitu aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kekhawatiran Ning Xiaoling langsung berubah menjadi kegembiraan. Terakhir kali, kakak senior bilang dia akan mengajakku melihat bunga sakura salju. Bunga sakura salju tumbuh di lereng puncak Tianku, mekar di akhir musim dingin dan awal musim semi. Kini, bunga-bunga itu menyelimuti seluruh gunung dengan warna-warni yang memukau. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Maka Ning Xiaoling dan kakak seniornya pun dengan gembira pergi untuk mengagumi bunga-bunga itu. Ia merasa ingin mengatakan sesuatu kepada kakak seniornya, tetapi di tengah aroma lembut bunga yang memenuhi gunung, ia tak bisa memikirkan hal lain. Ia hanya berharap waktu berjalan lebih lambat. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Ning Changjiu kembali ke kamarnya, berjalan ke etalase antik, dan menurunkan vas porselen yang tampak biasa saja. Ia sedikit memiringkan pergelangan tangannya, memiringkan botol porselen itu sedikit. Jiwanya, bagaikan air tak kasat mata, menetes keluar, akhirnya memadat menjadi wujud gadis berpakaian preman itu. Namun, karena kerusakan jiwanya, wujudnya mengecil, membuatnya tampak sangat muda. Beberapa hari yang penuh perawatan telah menstabilkan jiwanya, yang hampir runtuh. Setelah keluar dari botol, ia segera menemukan sudut untuk meringkuk, mengamati sekelilingnya dengan cemas. Aku tidak suka di sini. Energi pedang puncak Tianku yang dahsyat secara alami menahan hantu, membuatnya merasa sedikit frustrasi. Ning Changjiu menunjuk, riak-riak terbentuk di udara. Sebuah penghalang tak terlihat menyelimutinya seperti peti mati, dan gadis itu sedikit rileks. Ia menatap Ning Changjiu dengan takut, seperti landak yang siap meringkuk kapan saja. Siapa namamu? Tanya Ning Changjiu. Gadis itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat. Kekuatan Sub Mengpo telah menghilangkan banyak hal. Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, kita panggil saja dia Han Xiaosu. Gadis itu tidak keberatan dengan nama itu, tidak senang maupun tidak senang. Ia hanya bertanya, kenapa Han? Ning Changjiu menghela napas dan berkata, nanti ku ceritakan. Gadis itu, yang telah mengganti namanya menjadi Han Xiaosu, bergumam pelan, oh. Setelah memiliki nama, entah kenapa ia merasa damai. Ia menatap pemuda berbaju putih itu dan bertanya, apa yang harus kulakukan nanti? Ning Changjiu bertanya, apa yang bisa kau lakukan? Han Xiaosu berkata ragu, aku tidak bisa hanya bernyanyi di pegunungan, kan? Ning Changjiu sedikit terkejut, berpikir bahwa gadis ini memiliki etika profesional yang begitu kuat. Ia telah melupakan banyak hal, tetapi tidak ini.
Ning Changjiu berkata, itu tidak perlu. Ini adalah gerbang gunung yang benar. Hati-hati jangan sampai ketahuan oleh murid lain dan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Ketakutan Han Xiaosu kembali ketika mendengar kata-kata, gerbang gunung yang benar. Ia samar-samar ingat seseorang mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan jalan yang benar adalah jalan jahat yang harus dihindari. Ning Changjiu berkata, mulai sekarang kau akan berlatih di kamarku. Bersembunyilah jika ada sedikit masalah. Jika kau ketahuan, tunjukkan ini padanya. Sambil berbicara, Ning Changjiu menyerahkan sebuah jepit rambut. Itu adalah jepit rambut Lu Jiajia, yang secara khusus dimintanya untuk dikembalikan. Melihat benda itu seperti melihat orangnya. Han Xiaosu bergerak sedikit demi sedikit dan mengambil jepit rambut itu. Gadis terlahir untuk mencintai keindahan dan tak bisa menolak emas, perak, dan perhiasan. Begitu ia memegangnya, rasa takut di hatinya lenyap. Namun, ketika ia memikirkan fakta bahwa ia kini adalah jiwa dan tak bisa berubah menjadi wujud manusia, perhiasan sebanyak apapun yang ia miliki, tak akan berguna baginya. Maka, ia berubah dari mencubit menjadi menggenggam, berharap bisa menusuk dirinya sendiri sampai mati dengan jepit rambut itu. Ning Changjiu berdiri dan berkata, kau harus menelan saripati jiwa bulan dengan baik. Aku akan datang menemuimu nanti. Han Xiaosu bertanya dengan gugup, kau mau kemana? Ning Changjiu berkata, aku mau jalan-jalan dan akan kembali nanti. Han Xiaosu menatap wajahnya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, kau mau bertemu seorang wanita. Napas Ning Changjiu tersendat. Ia menatap pipi Han Xiaosu yang saat ini jauh lebih muda. Ia merasa sangat malu diekspos oleh gadis sekecil itu. Yang terpenting, ia merasa tidak membocorkan apapun. Ning Changjiu bertanya tanpa malu, bagaimana kau tahu? Han Xiaosu memberinya senyum licik dan menjawab, karena kau merapikan kerah bajumu saat berdiri tadi. Hah, benarkah? Ning Changjiu tidak mengakui maupun menyangkal, mengalihkan pembicaraan. Jangan terburu-buru berkultivasi. Pertama, telanlah jiwa bulan dengan tekun selama beberapa hari untuk menenangkan pikiranmu. Aku akan bicara denganmu tentang kultivasi nanti. Setelah kau menguasainya, aku akan mengirimmu kembali ke kota Linhe. Han Xiaosu tahu ia kini hanyalah sehelai rumput bebek yang mengambang, tak dapat mengingat apapun. Ia beruntung bisa hanyut mengikuti arus. Ia tak punya pilihan selain mengangguk pelan. Ning Changjiu mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Puncak Tianku terasa sangat damai di malam hari, dan suara angin yang bertiup melalui gua-gua yang tak terhitung jumlahnya terasa jauh, seolah berasal dari dunia lain. Ia tak kuasa menahan diri untuk tak memikirkan Puncak Yin. Sejak pembantaian itu, ia memiliki rasa benci yang mendalam terhadap Puncak Yin dan tak berniat pergi ke sana lagi. Semilir angin panjang yang terbentuk dari energi spiritual menerpa pipinya. Ia memikirkan Lu Jiajia di dalam hatinya, dan seberkas rasa gelisah yang berkelebat di benaknya diabaikannya. Di aula Master Puncak, Lu Jiajia duduk berpakaian lengkap, bagaikan guanyin giok putih yang suci dan murni, kakinya tersembunyi di balik jubah lebar dan lengan bajunya yang berkibar bak awan. Segel pedang di tangannya menyerupai bunga teratai. Pintu terbuka tanpa terasa, dan Ning Changjiu diam-diam memasuki aula Master Puncak. Mata Lu Jiajia yang bersemangat terbuka, menatap pendatang baru itu. Keduanya duduk di ranjang giok yang dingin dengan santai, pertama-tama membahas kejadian hari itu. Kemudian, mereka duduk berdampingan sementara Ning Changjiu mulai melatih tubuhnya. Setiap kali Lu Jiajia melatih tubuhnya, ia merasa paling rentan. Ia tidak suka kehilangan kendali penuh atas tubuhnya, dan ia selalu waspada terhadap kenakalan Ning Changjiu yang tiba-tiba dan memprovokasi istana ungunya. Karena itu, ia mengerutkan bibir dan mempertahankan konsentrasi yang intens. Keduanya dapat merasakan bahwa latihan hari ini hanya membuahkan sedikit hasil. Tampaknya latihan Lu Jiajia benar-benar telah mencapai titik terendah, membuat terobosan sekecil apapun menjadi sulit. Ia sangat menyadari kondisi fisiknya sendiri dan merasa apa yang dikatakan Ning Changjiu masuk akal. Jubah pedang ini memang menahan terlalu banyak panas, tetapi ia tak mampu mengatasi rintangan di hatinya. Mustahil baginya untuk memperlihatkan punggungnya kepada seorang pria. Bahkan jika itu murni kultivasi. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu teliti, berpikir bahwa ketika ia bertarung dengan rubah tua di Danau Qifeng dan terluka parah di halamannya, ia mungkin telah melihat sebagian besar dari apa yang seharusnya ia lihat. Namun, ia sedang tidak sadarkan diri saat itu, dan Ning Changjiu terpaksa melakukannya. Situasinya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Terlebih lagi, mereka masih guru dan murid. Jadi Lu Jiajia berpura-pura tidak memperhatikan kondisi fisiknya dan mengobrol dengan Ning Changjiu tentang beberapa hal kultivasi. Larut malam, Lu Jiajia berkata akan mengantarnya kembali, tetapi Ning Changjiu, berbeda dari biasanya, berkata bahwa ia akan kembali hari ini. Tidak aman bagimu untuk pergi ke puncak batin, bantah Lu Jiajia. Ning Changjiu berpikir, jika ia melihat hantu gadis muda di rumahnya, bukankah ia akan semakin tidak aman? Ia dengan sopan menolak tawaran Lu Jiajia, bercanda, jangan khawatir, bahkan jika aku tertangkap, aku tidak akan mengkhianati guru. Lu Jiajia mengabaikannya. 2 minggu berikutnya berlalu dalam ketenangan ini.
Bulan tanpa dewa, yang umumnya dikenal sebagai festival hantu, akan segera tiba. Ini menandai transisi antara tahun pemburu kosong dan tahun raja berdosa. Tidak seperti tahun baru, tahun ini tidak mengikuti kalender lunar. Selama setengah bulan ini, ilmu pedang Lu Jiajia tidak meningkat sedikit pun. Ia juga merenungkan dirinya sendiri, mencaci maki dirinya sendiri atas kemunafikan dan kecerobohannya. Ning Changjiu menghadapi bahaya setiap hari, tanpa lelah pergi ke aula guru puncak untuk mengolah tubuhnya. Hal ini tidak hanya menguras energi spiritualnya tetapi juga secara signifikan menunda kultivasinya. Ia melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, tetapi ia ragu-ragu untuk hal-hal sepele. Mereka jelas telah saling menjaga di kota kekaisaran. Dalam arti tertentu, keduanya telah terbuka dan jujur satu sama lain, meskipun tak terucapkan, mereka berdua saling memahami. Jadi mengapa ia tak mampu mengatasi hambatan di hatinya ini? Ini bukan hanya penundaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Lu Jiajia menenangkan diri dan menatap cahaya lilin redup di aula master puncak sendirian. Ia merasa kesombongannya semakin menggelikan. Ia akhirnya mengambil keputusan. Buku-buku jarinya yang ramping menekan kerah baju yang menggairahkan itu sedikit demi sedikit. Ia mendesah pelan, dan bulu matanya yang panjang terkulai, menutupi matanya yang berkilauan dengan cahaya lilin. Pada malam hari, Ning Changjiu melewati puncak tersembunyi yang sepi seperti biasa. Teknik penyembunyian napasnya semakin mahir. Ketika ia melewati puncak, ia seperti hantu dengan langkah kaki yang sunyi, tanpa suara sedikit pun. Setelah setengah bulan membuang-buang waktu, ia tak lagi memiliki harapan untuk latihan tubuh Lu Jiajia. Ia hanya ingin pergi ke aula master puncak untuk duduk. Ia terlalu taat aturan di kehidupan sebelumnya, jadi kini tabu yang melanggar aturan sekte ini memberinya sedikit kegembiraan yang tak ingin ia akui sendiri. Namun Ning Changjiu tidak tahu bahwa dua peristiwa besar menantinya malam ini. Peristiwa besar pertama terjadi di aula master puncak, dan Ning Changjiu menyaksikannya tak lama kemudian. Lu Jiajia duduk di sofa giok es seperti biasa, wajahnya sehalus salju, bulu matanya yang panjang tersibak pelan. Baru ketika Ning Changjiu mendekat, ia membuka matanya, tampak tenang. Tanpa menunggu Ning Changjiu berbicara, Lu Jiajia berbicara dengan suara dingin dan jernih, mulai. Nada suaranya terdengar sangat tenang hari ini. Ning Changjiu menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan ketika ia duduk di tempat tidur dan Lu Jiajia membalikkan badannya, napasnya sedikit tercekat. Ia menyadari bahwa Lu Jiajia telah mengenakan jubah pedangnya terbalik, kerahnya kini terbuka di bagian belakang, memperlihatkan punggungnya yang anggun. Punggungnya, yang seolah tertutupi selapis kain kasa halus, kini terbalut oleh jaring-jaring putih kecil yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan tulang rusuknya yang halus dan lekuk tubuh yang lembut dan kencang dari punggung hingga pinggang rampingnya. Kain putih itu membuat kain putih yang halus itu menampakkan pemandangan yang anggun dan indah. Napas Ning Changjiu perlahan melambat. Ia mengangkat tangannya, tetapi ragu untuk menyentuhnya. Kini gilirannya untuk bersikap tenang. Apa yang kau pikirkan? Tanya Lu Jiajia dengan tenang. Ning Changjiu dengan tenang memuji, guru sungguh tampan. Pikiran Lu Jiajia melayang, bertanya-tanya mengapa ia begitu banyak bicara omong kosong. Ia segera berkata, berhenti bicara omong kosong dan mulailah. Ada tekad tertentu dalam kata-katanya, siap menghadapi kematian. Ning Changjiu mendengarkan, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia mengulurkan jarinya dan menyentuh punggungnya. Kain kasa putih itu tampak seperti bukan apa-apa. Dengan sedikit tekanan, kulit yang kencang itu meresap, memberikan daya pantul yang kuat, dan tulang kupu-kupu Lu Jiajia sedikit menegang. Saat gagak emas muncul di ujung jarinya, Lu Jiajia tak kuasa menahan erangan. Kehangatan dari punggungnya, yang tak lagi terhalang, mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merasakan tubuh gioknya yang dingin langsung terbakar, dan ranjang giok yang tak pernah meleleh itu mulai mengeluarkan kabut putih yang tebal, menyelimuti sosok mereka dalam kabut tipis. Lu Jiajia segera menutup mulutnya dengan jari-jarinya agar tak bersuara. Namun, tak lama kemudian, panas itu mengancam akan melelehkannya. Ia merasakan embrio pedang di dalam rumah ungunya berdengung tanpa henti. Tubuhnya bergetar dan bergerak-gerak, tak yakin apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya, dan tak lama kemudian ia pun bermandikan keringat. Ia ingin Ning Changjiu berhenti sejenak, tetapi ia tak berani melepaskan jari-jarinya dari bibir merah lembutnya, takut jika ia melakukannya, ia akan mengeluarkan rangan aneh. Ning Changjiu juga merasakan keanehan Lu Jiajia. Ia bisa melihat perubahan halus yang terjadi di tubuhnya dari punggung yang terselubung. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi seputih giok sejati. Pinggang rampingnya mengencang, lekuk tubuhnya semakin jelas. Seolah-olah sebuah pedang terkenal, yang ditempa ribuan kali, perlahan ditarik keluar dari air, bilahnya yang sempurna terpantul di riak air. Sementara itu, tenggelam dalam kultivasi murni, keduanya tak menyadari bahwa penjara dingin yang telah lama sunyi itu telah bergejolak lagi malam ini. Sebuah dinding batu telah jebol, dan suaranya terperangkap di dalam ruang sempit itu sebelum sempat terucap. Sesosok muncul, rambutnya kusut dan tergerai hingga ke mata kaki.
Ia memegang pedang kuno, kakinya terangkat dari tanah, dan perlahan melayang menuju tepi puncak tersembunyi. Angin yang telah lama hilang dari gua mengangkat rambutnya, menampakkan sosok yang terbungkus pakaian compang camping yang menyerupai seorang wanita. Namun, niat membunuh yang terpancar darinya begitu tajam hingga mampu menembus dinding batu. Ia terbang tanpa suara, satu tangan menutupi wajahnya, tak berani mengangkat rambut panjangnya. Bertahun-tahun di penjara yang dingin dan gelap telah membuat wajahnya pucat pasi, bekas luka yang mengerikan semakin terlihat jelas. Ia membenci Yujian Tianzong sepenuh hati. Ia sangat menyesal tidak mampu melepaskan diri dari belenggunya setengah bulan yang lalu, entah karena membunuh musuhnya atau dibunuh oleh mereka, mengakhiri hidup tanpa harapan. Namun untungnya, hari ini, sebuah kesempatan ajaib telah menimpanya. Sebuah bayangan gelap, bagai air, menyelinap ke dalam penjaranya, memutuskan belenggunya dan memberinya kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Satu-satunya syarat bayangan itu adalah membunuh Master Puncak saat ini, Lu Jiajia. Tubuh dan pedangnya telah haus selama puluhan tahun, dan darah Master Puncak tak diragukan lagi adalah obat mujarab untuk menempa pedangnya. Ia melewati gua itu, disinai bulan terang bak kilatan cahaya. Rasa takut tiba-tiba menggelora dalam dirinya, lalu berubah menjadi rasa rendah diri. Ia tertawa di langit malam, menjelma menjadi awan tipis, melesat menuju aula Master Puncak. Tak seorang pun menemukan jejaknya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.